Permainan catur merupakan permainan yang dimainkan di atas papan berisi 8x8 petak. Berasal dari India, kemudian menyebar ke Persia dan masyarakat Arab. Permainan catur dimainkan oleh dua orang pecatur yang mengandalkan analisa dan ketajaman otak. Penasaran gak sih apa itu filosofi catur? Ada banyak pendapat tentang filosofi catur. Nah, kali ini aku bakal bahas tentang pendapat Murray, Ismail Sloan, dan Zaid bin Jubair. Yang pertama, menurut Murray. Menurutnya, catur berasal dari India pada abad ke-6, dikenal dengan nama Caturaga yang artinya 4 unsur yang terpisah. Menurut mistisisme India kuno, catur dianggap memiliki alam semesta ini sehingga sering dihubungkan dengan 4 unsur kehidupan, yaitu api, udara, tanah, dan air. 4 unsur tadi menyimbolkan cara-cara hidup manusia. Pendapat Murray tadi ternyata dibantah oleh Muhammad Ismail Sloan yang lebih banyak mempelajari tentang sejarah catur. Menurutnya, jika memang catur ditemukan di India, seharusnya terdapat dalam literatur Sanskrit. Sedangkan pada kenyataannya, tak ada satupun literatur Sanskrit di India yang menyebutkan soal permainan catur di abad ke-6 ini. Jadi, menurut Ismail Sloan, catur ini udah ditemukan oleh pujangga Cina yang menyebutkan permainan ini di salam-salam syair mereka 18 tahun sebelumnya. Bentuknya pun unik, berbeda dengan catur yang biasa kita kenal sekarang, yaitu bulat-bulat, dan caturnya juga hanya terdiri atas 4 jenis, yaitu raja, benteng, kesatria atau kuda, dan uskup atau gajah. Barulah pada abad ke-6 catur dibawa orang Islam dari India dan Persia ke seluruh penjuru dunia. Bahkan konon katanya Ali bin Abi Thalib sering memainkan catur dan populer di masanya. Ada pula yang menyebutkan bahwa panglima perang Nabi Muhammad yaitu Khalid bin Walid juga menggemari catur. Nah, hal ini mungkin saja berhubungan dengan kelihayannya mengatur strategi perang. Selain kedua pendapat tadi, ada juga pendapat dari Said bin Jubair yang terkenal bisa bermain blindfold atau catur buta. Lalu berikutnya, Khalifah Harun al-Rashid pun diketahui pernah menghadiahkan sebuah papan catur kepada seorang raja di Eropa, pendiri dinasti Karolia yaitu Charlemagne. Sekarang, yuk kita bahas tentang sejarah perkembangan catur. Permainan catur memiliki sejarah panjang yang meluas ke berbagai budaya dan masa. Pada masa keemasan Islam, permainan catur sangat populer di dunia muslim dan memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan strategi permainan catur. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah catur pada masa Islam dari dinasti ke dinasti. Yang pertama, dinasti Umayyah pada tahun 691 sampai 750 Masehi. Pada masa kekuasaan dinasti Umayyah, catur menjadi populer di kalangan elit dan aristokrasi muslim. Tepatnya pada abad ke-7, permainan ini dianggap sebagai bentuk hiburan intelektual dan digunakan sebagai sarana untuk mengasah keterampilan taktik dan strategi. Yang kedua, dinasti Abbasiyah pada tahun 750 hingga 1258 Masehi. Catur terus berkembang selama periode ini, terutama di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang menjadi puncak keemasan pada abad ke-9 dan abad ke-10 Masehi. Pada masa ini permainan catur menjadi bagian penting dari kehidupan istana dan diperkenalkan ke berbagai wilayah kekhalifahan Abbasiyah seperti Baghdad dan Cordoba. Yang ketiga, dinasti Fatimiyah di tahun 909 hingga 1171 Masehi. Dinasti Fatimiyah yang berbasis di Mesir memiliki pengaruh besar dalam perkembangan catur pada masa itu. Mereka memperkenalkan variasi baru dalam permainan catur dengan memperkenalkan bidak-bidak baru seperti gajah, menteri, yang kemudian menjadi bagian dari permainan modern. Yang keempat, kekhalifahan Mur di tahun 711 hingga 1492 Masehi. Pada masa kekhalifahan Mur di Spanyol, permainan catur berkembang pesat dan menjadi bagian integral dari budaya intelektual muslim. Penulis seperti Alfonso X dari Spanyol menulis buku-buku penting tentang catur yang berpengaruh dalam perkembangan permainan. Selama periode ini, teori dan strategi catur berkembang secara signifikan di dunia muslim. Para pemain dan penulis seperti Abu Bakar Muhammad, Ibu Yahya Asuli, dan Abu Al-Hasan
Al-Lajlaj mengembangkan literatur tentang strategi catur dan menciptakan metode pembelajaran yang digunakan hingga saat ini. Pengaruh permainan catur pada masa Islam tidak hanya terbatas pada wilayah kekhalifahan Muslim, tetapi juga menyebar ke Eropa melalui hubungan perdagangan budaya. Melalui perpindahan pengetahuan dan budaya, catur menjadi permainan yang populer di seluruh dunia dan terus berkembang hingga saat ini. Pada abad ke-8, ketika bangsa Moor menyebarkan Islam ke Spanyol, catur pun meluas ke daratan Eropa hingga sampai di Jerman, Italia, Belanda, Inggris, Irlandia, dan Rusia. Di Nusantara, olahraga otak ini dibawa oleh bangsa Belanda pada waktu penjajahan dulu. Awalnya, hanya orang Belanda yang bermain catur, tetapi menjelang kemerdekaan, mulai banyak pribumi yang memainkannya. Tertulis pula dalam sejarah, bangsa Eropa telah banyak mengembangkan permainan ini, seperti membuat papan caturnya berwarna hitam dan putih di abad ke-10. Dari orang Eropa juga dibuatlah peraturan bahwa pion boleh maju 2 kotak pada langkah pertama dan menteri atau ratu boleh bergerak lebih leluasa baik maju ke depan maupun diagonal. Seiring waktu hingga perlahan, catur mengalami perkembangan, baik nama, bentuk, serta peraturan permainannya. Semua mewakili simbol, perubahan peradaban, dan kemajuan zaman. Mainan catur memiliki nilai filosofi seni hidup dan berkehidupan, juga mencerminkan sebuah strategi kehidupan. Catur sendiri merupakan salah satu olahraga yang mengandalkan strategi, keterampilan otak untuk memahami kondisi, serta menyusun strategi agar lawan kalah. Nilai-nilai dalam permainan catur yang pertama yaitu tentang melangkah. Meskipun pion memiliki ukuran kecil, tapi langkahnya terus maju dan tidak pernah mundur. Hal ini menunjukkan bahwa keberanian dan tekad sama sekali tidak diukur dari bentuk fisik saja. Jika memiliki tekad yang kuat, manfaatkan kelemahan jadi kekuatan dan majulah ke depan. Nah, kemudian yang kedua, kematian dan kegagalan. Raja bisa mati dengan bidak apapun milik lawan, bahkan sebuah pion kecil berpotensi membunuh raja yang dilindungi seluruh pasukan. Filosofi ini yang dapat diambil adalah kegagalan bisa menimpa seseorang, entah itu berasal dari masalah besar ataupun kecil. Kemudian yang tiga yaitu pola jalan merupakan gambaran pola kerja. Banteng berjalan lurus, gajah berjalan miring, ratu bisa ke segala arah, namun hanya kuda yang mampu melompat. Setiap orang, sepenting apapun posisinya, ia memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kemudian yang keempat ada nilai kemenangan dan kekalahan. Kemenangan dan kekalahan dalam sebuah permainan tak pernah lepas dari strategi dan pengalaman. Untuk dapat memperoleh kemenangan tentunya membutuhkan strategi yang kuat yang tak terkalahkan. Namun untuk dapat membentuk keterampilan perlu jam terbang pengalaman. Nah, kemudian yang terakhir ada nilai prinsip moral dasar permainan. Pelajaran yang paling utama untuk meraih kemenangan adalah ketajaman akal. Tetapi untuk memperoleh kualitas permainan dibutuhkan kesabaran. Kehidupan harus terarah dengan ketajaman akal dan strategi. Namun jangan lupa bahwa pentingnya kesabaran dan kekuatan moral yang dapat menentukan kualitas kehidupan. Mazhab Maliki berpendapat bahwa permainan catur yang dilakukan dengan menggunakan taruhan hukumnya adalah diharamkan. Namun, jika tidak menggunakan taruhan, maka hukumnya tetap haram. Permainan catur ini diharamkan karena permainan ini dikiaskan dengan permainan dadu. Persamaan yang dimiliki oleh mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i adalah: pertama, jika permainan catur menggunakan taruhan, maka hukumnya haram. Kedua, pada pendapat mazhab Syafi'i, jika permainan catur mengakibatkan kelalaian dalam beribadah dan mengakibatkan seseorang mengucapkan ucapan kotor, maka permainan catur diharamkan. Ketiga, jika permainan catur ini tidak disertai pertaruhan, tidak mengakibatkan kelalaian dalam beribadah, dan tidak mengandungi ucapan kotor, maka hukum permainan catur ini hukumnya makruh. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi